adalah korban kecelakaan, ya. Selain kita melihat RW-nya, kita lihat dulu trauma servikal. Tanda-tanda trauma servikal. 1. Jejas di antara klavikula ke atas. 2. Pendarahan dari hidung atau telinga, atau bisa lewat ke mulut ya, karena ada saluran Eustachius yang menghubungkan ketiganya. Apalagi? Duri dengan penurunan kesadaran. Makapitis dengan penurunan kesadaran. Yang keempat, multiple trauma. Ya, di sini ada, berarti di leher ada. Ya, satu lagi, biomedical trauma. Misalnya pas ditanyain pasiennya terpental 4 meter, terjatuh dari, berarti jika ada satu tanda tersebut ada di pasien, pasiennya jangan diberikan fiksasi dengan menggunakan. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti ada satu orang pegang di atas itu kan ya, karena ada tanda itu tidak boleh bergeser. Satu orang lagi ini memasangkan. Cara memasangkannya, pasiennya tidak boleh diangkat ya. Di antara kepala dan bahu di sini ada bolong. Ya, ada apa namanya? Ada bagian servikal yang memang dia tidak terisi begini. Nah, ya masukkan. Tarik. Kalau ini dia kan soft ya. Ya, kalau soft kita enak. Dari begini tinggal begini pasangkan, sudah ya. Di rumah sakit yang digambar yang ibu Tea ya, nanti lihat lagi gambar ibu itu keras ya, sehingga tidak bisa seperti ini kan ya. Jadi caranya sama, bagian bawahnya masukkan terlebih dahulu, sudah masuk, kemudian kita lakukan sapuan dada namanya ya. Sapuan dada itu artinya apa? Yang bagian kerasnya kita bagi ke mana? Ke dada ini gini, nanti dia gitu ya, karena dia nggak bisa langsung gini, nggak bisa karena keras ya. Jadi kita lakukan sapuan dada begini, set, baru diangkat. Dah. Bisa? Udah, cedera servikal sudah ya. Masuk ke RW-nya. Di RW jika pasiennya gagling, lakukan apa? Gagling suara apa gagling? Ada air. Suara berkumur-kumur kan, tapi gagling itu kan garrot gitu ya. Gagling seperti ada suara berkumur-kumur, berarti ada cairan. Kalau ada cairan harus diapain? Suction ya. Diingat, ini ceritanya kita di rumah sakit. Kalau bisa lagi di swabin ya. Kalau di luar nggak ada suction, oke, swabin. Tapi kalau di rumah sakit ada suction, ambil suction. Prinsip tindakan suction. Steril. Apa yang benar? Steril. Suction. Yang benar Suction itu steril ya. Kan suction itu kan ada yang lewat hidung, ada yang lewat mulut. Kalau lewat hidung ya harus steril gitu ya. Bu, kalau misalnya Bu, apalagi kalau anak kecil ya, biasanya anak kecil itu dua-duanya. Kalau misalnya anak kecil tersedak gitu atau apa, dimasukin lewat dua-duanya, hidung iya, mulut iya. Ya, tapi nanti prinsipnya nggak boleh mulut dulu terus ke hidung. Ya, jadi hidung dulu yang disaksin, baru masukin ke mulut. Gitu. Karena mulut kotor, ya, sedangkan hidung kan harus steril. Gitu ya. Oke, prinsipnya steril. Nanti pada saat kalian ujian diingat ya. Berarti kan yang on itu berarti yang memegang memegang alat, maksudnya menyalakan gitu kan? Gitu kan? Yang ini harus steril. Ya, nanti jangan pabrik. Ya, ingat-ingat siapa nanti yang akan memasangkan suction. Ya. Nanti kalau Bu enggak ada handscool, pokoknya kalian menggunakan handscool steril gitu. Ya, kalau misalnya akan melakukan tindakan steril, maka kalian bilang mengganti dengan sarung tangan steril gitu ya. Hati-hati kalau sudah mengganti sarung tangan steril, nanti jangan buka lagi ini. Si selang saksinya mengganti sarung tangan steril, buka, udah berarti tidak steril lah. Oke, diingat-ingat ya. Jadi itu sudah terlewat ya, nggak mungkin dipraktekin lagi. Sama ya.
Oke, jadi kalian siapkan dulu gitu kan ya, menggunakan sarung tangan bersih. Setelah itu baru ganti handscoon steril, baru ambil. Ini kan alat. Ya, jadi tangan kalian masih steril. Oke, sip. Paham sampai sini? Oke. Gargling berarti menggunakan snoring. Ya. Lidah terjuntai ke belakang. Apa yang kalian gunakan? Jika pasiennya tidak sadar, gunakan Opak. Sebetulnya opa ini buat anak kecil ya, tapi nggak apa-apa ya. Opa ini yang dimasukkan ke mulut. Namanya juga opa, oro. Ya, orofaringeal airway. Yang ini namanya NPA. Nasofaringeal airway. Kalau naso berarti yang dimasukin ke dalam hidung. Cara pemasangannya ini untuk pasien yang tidak sadar ya. Untuk pasien yang tidak sadar ini close finger ya. Dibukakan gitu ya, si giginya, jarinya, gigi atas pakai jempol, gigi bawah pakai telunjuk dan jari tengah. Ya, ini dulu deh. Nah, gitu ya. Nah, setelah terbuka, ini tidak langsung begini dimasukkan, tidak, nggak bisa. Ya, dia mentok. Ya, jadi yang kita lakukan terbalik dulu. Ya, nanti pada saat ujian ada yang boleh terbalik ya. Masukkan dulu begini. Ya, masukkan. Ya, dia akan mentok di palatum dulu, di palatum yang keras, di langit-langit yang keras. Ya. Setelah mentok, ya baru kita balikan. Set. Nah. Ya, lagi, terus finger. Ya, terus finger, masukkan, mentok, balikan. Dah. Gitu. Ya, biasanya kalau di rumah sakit ini ada yang diplesterin, kadang-kadang sangat terpental ya. Tapi hati-hati kalau misalnya mau ngikat gitu ya atau mau memplester, karena takutnya pasiennya sadar. Ya, pasiennya sadar ini nggak bisa keluar. Ya harus diperhatikan baik-baik ya. Kayak bisa. Yang ini NPA. Kalau yang NPA mah dimasukkan aja langsung ke hidung. Ya, dilihat dulu, dibersihkan dulu hidung mana yang tidak ada ya, sama dengan Tapi pemasangan ini ada kontraindikasi. Apa kontraindikasinya? Fraktur basis kranial atau fraktur basis kranial. Ya, tandanya Pendarahan. Fraktur eyes, Berdarah. keluar cairan dari Hidung. Telinga. Tadi apa ya? Satu lagi Betal sign. Tadi kan ada gejala trauma cervix mah nggak ada itu ya? Nggak ada. Nggak ada. Trauma cervix mah biomechanical trauma, kemudian dijas dari clavicula ke atas, terus trauma capitis dengan penurunan kesadaran, satu lagi adalah multiple trauma. Dah, ya, yang raccoon eyes itu mah yang di sini. Ya, kontraindikasi pemasangan NPA dan NGT ya. Fraktur basis kranial atau fraktur basis kranii, raccoon eyes itu kebiruan di Mata. Kemudian otore pengeluaran cairan dari lubang telinga dan hidung. Satu lagi adalah betal sign. Ya, betal sign itu adalah kebiruan Di belakang telinga. ya. Nah, itu betal sign. Dah, satu lagi apa? Stridor. Stridor itu harus menggunakan selang menggunakan NTT. Jadi mulut ini nanti dicokel gitu ya. Baru dimasukin selang sampai dengan paru-paru. Ya, nggak ke bawah kayaknya ya. Nggak apa-apa, nanti di 4.1 kita praktek ya. Kemudian udah tuh RW selesai ya. Sudah kan? Udah. Gargling, snoring, dan stridor. Masuk ke Breathing. Ada 4 kegawatan yang bisa mengancam nyawa di breathing. Apa aja? Tension. Tension atau thorax masuk jadinya kenapa? Tekanan dada. Ada penumpukan udara di longga Pleura. Tanda-tandanya Sangat sesak. pasiennya sangat sesak. Trakea bergeser ke arah paru yang sehat. Peningkatan vena Laris. pada saat diperkusi sebelah kanan misalnya hipersonor, sebelah kiri sonor. Berarti yang sakit yang mana?
Yang kanan. Ya, trakea bergeser ke sebelah kiri. Berarti yang sakit yang mana? Yang sehat yang mana? Yang sakit yang mana? Jadi yang tidak normal yang mana? Trakea bergeser ke arah kiri. Berarti yang tension pneumotorak yang sebelah mana? Kanan. Nanti di soal ini salah semua seperti itu. Misalnya ya contohnya trakea bergeser ke arah mana? Ya berarti kalian harus tahu yang trakea yang tidak normal trakea apa namanya, paru yang Paru. tidak normal yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Kiri. Nanti apa yang kalian lakukan? Bawa apa itu teh? Needle. Oh, Aboket. iya, IV catheter gitu ya atau aboket gitu ya. Harusnya ini yang besar ya, tapi nggak apa-apa. Ini ceritanya misalnya nomor 14 gitu ya. Ini nomor berapa ini Mah ya? Nomor 20 ini yang kecil ya. Tadi sebelah kanan kan? Sebelah kanan kalian hitung. Mid clavicula intercostal kedua 1 2. Berarti harus ditusuk. Ya, tusuk. Bu, ini mah penteknya yang keras nggak apa-apa, giniin aja pakai selastik gitu. Gitu. Ya, nanti pada saat ujian ya. Ini pakai selastik ya. Yang pasti Ibu tahu kalau tindakan kalian itu adalah torakosin Sepsis. Oke. Kemudian biasanya nanti atasnya itu ditutup. Ditutupnya itu pakai handscoon. Handscoonnya dipatahin gitu ya. Terus dikasih udara. Jadi handscoon. Oh. Jadi handscoon ini ya. Itu enggak yang kayak ditiup Nah dan ini ya, ini biasanya digunting gitu ya, gunting, terus di sininya digunting biar ada udara, biar ada bolong, terus ininya gini ditutup supaya tidak ada udara, supaya tidak ada kotoran masuk tapi udara bisa keluar. Gitu. Oh. Ya sebelum masuk ke ruang operasi. Jadi kalau langsung dibawa ke ruang operasi ya, udah berdiri di depan ya. Biasanya kan karena kita sambil menunggu. Berarti Ya, paham nggak? Saya tahu ya, kebayang kan? kebayang. Ini jari digunting nih, ya terus ininya dicolak gitu ya biar bolong. Nah terus ini dimasukin ke lah. Nah kan kita nusuknya gini ya, ya kan ini dibuka ya, blus gitu ya, masuk kan. Nah terus ini digunting. Ya, digunting, nanti ini ditempelin di sini gitu. Paham nggak? Ya tapi ini dicolak gitu. Apa? Ini kan? Ya, sini digunting dikit. Nah, tapi ini kegedean gunting dikit. Nanti ini begini gitu. Ya supaya tidak kotoran tidak. Iya sampai udaranya keluar. Kalau misalnya di sini lama, tapi kalau misalnya dia langsung dibawa ke ruang operasi, langsung udaranya keluar, dia biasanya pasiennya bisa Nafas. ini kan ya, udah bisa mulai nafas tapi tetap harus ke ruang operasi situ. Ya, oke. Lanjut ya. Apalagi tadi torak 2. Hemato itu dilihatnya bagaimana? Oh ternyata di sini ada memar. Ya ada memar, pasiennya sesak. Ya memarnya sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan. Oh ada memarnya sebelah kiri misalnya gitu ya. Pas pada saat kita auskultasi, bunyi inspirasi ekspirasi juga tidak samar, tidak terdengar. Di perkusi ternyata dia seolah penuh gitu kan ya. Kalian berarti menyimpulkan itu adalah hematotoraks. Apa yang dilakukan kalau hematotoraks? USD operasi. Jadi di IGD apa yang kalian lakukan? Maksud di IGD di USD kalian Tindakan lelur. boleh USD seseorang kan? Jadi harus apa? USD. Kalian harus apa? USD. Lapor ke dokter. Ya, lapor bahwa ada pasien situ begitu ya. Operasi dengan dicurigai Torak. Ya, kalau misalnya ada kendala lain misalnya ya lakukan kendala lainnya. Gitu ya, misalnya ternyata karena darahnya kan salah satu yang menampung darah banyak adalah torak ya. Ternyata pasiennya udah shock ya, berarti yang kalian lakukan adalah meresusitasi Cairan. Oke. 2. Ketiga apa? Fail chest itu tanda-tandanya adanya paradoksal breathing. Apa itu paradoksal breathing? Patahan 2 sis.
Tulang. tulang Tulang. patahan dua sisi Apa paradoksal breathing? Tapi Pernafasan melayang melayang ya. Tulang Jika melayang. misalnya kita melakukan inspirasi, maka ada tulang yang tertinggal. tinggal. Jika kita melakukan ekspirasi, berarti ada tulang yang melayang. Ya, berarti pasiennya mengalami flyer. Chest. Harus diapakan yang flyer chest? Sama berarti tadi telepon untuk operasi. Yang keempat apa yang keempat? open Open pneumotoraks. Apa tandanya open pneumotoraks? adanya Luka yang menghisap. Oke, adanya luka yang Hisap. ya. Tuh, ya. Hmm. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya open pneumotoraks? ditutup Lakukan penutupan 3 sisi. tiga sisi. Ya, 3 sisi itu apa artinya? 3 sisi itu apa artinya? Ditutup 3. Oke, fiksasinya hanya 3 sisi. Oke. Ya, ini ceritanya kasa yang kedap air ya ceritanya. Ya, ditutup aja, tutup 3 sisi. Kalian harus lihat nanti di soalnya dada sebelah kanan, dada sebelah kiri ya. Nah, apalagi yang tension pneumotoraks ya, jangan sampai yang sakitnya yang sebelah kanan kalian tusuk sebelah kiri. Ya, itu fatal tuh ya. Nanti di soal ujian. Di soal apa? Oh iya, ujian skelet. Dah. 4 tuh di breathing. Sekarang kita masuk ke circulation. Ingat, jika ada tanda-tanda kegawatan di sirkulasi, maka kan kalian tuh banyak kan besok tuh ujian ya. Ya, jadi jangan ngagulu A semua, B semua. Sistematis. Kalau misalnya ada yang apa namanya kegawatan sirkulasi, kalian boleh kalian bagi-bagi, kamu sirkulasi, kamu breathing, boleh ya, tapi dengan ketentuan ya. Misalnya kamu kateter, kamu apa, boleh ya, dengan ketentuan. Misalnya ada kegawatan sirkulasi, nah saya mah tugasnya kateter, kalian memasangkan kateter, sedangkan infus belum terpasang ya. Walaupun kalian sudah dibagi-bagi nih awalnya ya, kalian lihat urutannya ya. Oh, ada kegawatan sirkulasi, berarti sirkulasi dulu. Oh, ada kegawatan airway, berarti airway dulu. Oh, ada kegawatan breathing, berarti airway dan breathing dulu. Oke? Jangan ujuk-ujuk sirkulasi. Dari sirkulasi mah misalnya tidak ada masalah, kalian hayo pasang infus 2 jalur, airway-nya belum dipapain. Ya, tidak boleh seperti itu. Oke, paham? Paham. Di sirkulasi, tanda-tanda kegawatan di sirkulasi. 1. Pendarahan eksternal. Pendarahan eksternal ya, yang menyebabkan pasiennya shock. Tanda-tanda shocknya 1. Akral dingin, pasiennya pucat, nadinya Takikardi lemah, nadinya cepat tapi ya, lemah. tapi teraba lemah. Lemah. Apalagi Tekanan darah turun. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, berarti ada kegawatan di sirkulasi. Apa yang harus kalian lakukan? Guyur RL. Oke. 2 jalur. 2 jalur guyur LL. Kalian nggak bisa mengguyur kalau tidak melakukan Infus. pemasangan kateter IV gitu ya. Jadi nanti lakukan pemasangan infus dulu. Ya, ingat ya, kadang-kadang karena buru-buru ya, dan kiranya mungkin ibu nggak ngeliat ya, ada diriung gitu ya. Jadi infusnya tuh udah masuk aja ke selang ya, di plester aja ya, paham nggak? Ya, kadang-kadang kalian teh mana ya infusnya teh mana tuh ya, ya ini kan ya, kadang-kadang kalian teh masang infusnya teh ya, udah ya, ini dipasang di labot gitu kan ya, salah dibalik, ini dipasang di labot dah ya, kan itu mah tuh nggak ditojol ya, ditempelin itu mah ya. Jadi seperti biasa SOP-nya ya, kalian biasa aja gitu nge-infus gimana ya, tetap prinsip steril, ini jangan pegang gitu ya, tetap aja infus dulu gitu kan ya, dibuka gitu kan ya, diplesterin. Pokoknya SOP aja gimana ya, jangan pacius. Oke, coba dulu ya.
Oke, gitu ya. Jadi biasa. Ya pasang infus ya sesuai dengan SOP pasang infus gitu ya. Jadi kita bukan mengejar waktu, ya, tidak, ya. Jadi nanti ketepatan juga diperhatikan ya. 2 jalur, gitu kan ya? Ya, kanan dan kiri. Lihat teman kalian, ya. Oh, saya harusnya kateter. Ya kan ya? Tapi ini infus hiji aja belum selesai teman kalian teh ya. Jangan dulu pasang kateter, bantuin pasang infus yang satu lagi. Gitu. Ya, oke ya. Oke, kalau enggak misalnya temen yang nggak ngeh gitu ya, yang satu lagi bilang pasang infus. Ya, kemudian kalau tidak ada tanda-tanda shock, apa yang harus kalian lakukan? Nggak ada tanda-tanda shock di C-nya. Biasa aja pasiennya gitu. Cuman ada kendala tadi di airway misalnya gitu. Tidak ada kendala di C. Apa yang harus kalian lakukan? Pasang infus jangan? Ya, di mana pasien IGD nggak dipasang infus nanti ya? Dipasang, kan persiapan untuk obat dan yang lain-lain. Ya, jadi pasang tapi hanya satu saja, tidak ada kegawatan. Oke. Dah, C selesai. D, disability. Nanti di soalnya sudah ada tuh GCS-nya seperti apa. Ya, jadi kalian tinggal tinggal ini ya, nilai GCS-nya sekian. Ya. Nanti exposure kalian boleh sebutkan exposure, ganti bajunya gitu ya, nggak usah ganti beneran karena lama gitu ya, papernya kan besar juga. Ganti bajunya gitu ya, kemudian cegah hipotermi dengan ya. Sudah E berarti kan reevaluasi dulu ya, reevaluasi. Setelah itu baru oleh kateter dan NGT ya, dan terakhir Heart monitor. sudah selesai ujiannya seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Nanti setiap kelompok akan diberikan satu kasus ya, di mana kasus itu nanti sama ibu tulisannya di situ adalah pertama diagnosa keperawatan. Ya, diagnosa keperawatan yang mungkin terus di situ ada A.2 B titik. Kalian boleh isi misalnya airway mau di suction. Breathingnya diapain? Itu kalian boleh. Ya, biar nanti pas ke pasiennya kalian nggak bingung. Ya, sudah direncanakan dulu nih. Ya, jadi secara berkelompok diberikan waktu untuk mendiskusikan dulu tuh kasus kalian, apa yang kalian dapatkan. Kalian boleh membagi-bagi, nanti kamu ini, nanti kamu ini, nanti kamu ini, tapi tungguin dulu saya. Ya, misalnya gitu, saya harus masang 2 infus nih, kalau misalnya saya belum selesai kamu naik gitu ya, masa naik kita mau kamu bantuin saya gitu ya. Gitu ya. Jadi boleh didiskusikan dulu baru ke pasien. Kalian diberikan waktu 15 menit untuk semuanya. Kirain ke menit. Diskusi 5 menit, tindakan 10. Oke. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, nanti kita pasang kateter juga. Iya. Sampai kateter sampai NGT. Ingat kateter prinsipnya Steril. ada duk bolong. Ya. Bolongnya dulu lepas, itunya udah dipasangin semua. Ya. Terus ada apa lagi? Ya, ingat ya steril. Setiap yang steril kalian pastikan bilang steril. Terus apa lagi? NGT prinsipnya apa NGT? Bersih. NGT. Hitung. Untung non. Ada pertanyaan lain? Prinsip-prinsip harus dijelasin nggak Bu nanti Enggak. Ibu mau nanya, Ya. kan tadi ada pasang kateter. Buat ininya dihitung nggak pengeluaran urin? Gak usah. Gak usah. Pemasangan aja berarti ya? Ya. Pokoknya di sini mah ini aja. Kelompoknya sama. Untuk kelompoknya itu kelompok tutor. Enggak. Absen. Absen. Lu sahawai.